Gunung di Jawa dan di Kalimantan, tipikal perbedaannya mungkin di jalur, mungkin di akses gitu atau bedanya. Kan pasti ada beda kan. Mungkin kami belum pernah naik ke Jawa kan. Kian sebagai yang tua naik ke Jawa gitu. Iya. Dan orang Jawa juga. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Mungkin bagi teman-teman yang yang mau naik ke Jawa bisa ya dapat sedikit info lah dari video ini. Gimana? Iya. Yang pasti nanti kalau ada yang nonton video ini, terutama yang sudah sering naik di Gunung Jawa bisa ngoreksi sih ya. Karena saya juga baru 3 gunung. Gunung Lawu, kemudian Sumbing, dan kemarin di Natas Angin. Yang pasti sih kebanyakan gunung di Jawa khususnya ya. Beda kalau yang di NTT yang itu Rinjani ya. Yaitu terkait dari start trekking dimulai dari ketinggian berapa. Nah, itu bedanya. Iya. Kebanyakan kalau gunung-gunung di Kalimantan ya kita mulai start trekkingnya pasti di bawah 1000. Bahkan tadi kita mulai di 100 aja, di 100-an Bahkan aja. sudah sampai sini, sudah dekat puncak, baru 600-an, Ya, belum ada 700. dekat 700. Jadi sorry teman-teman, tadi videonya kekat karena baterainya habis. Jadi ganti baterai. Sekarang kita lanjutkan, Pak. Iya, oke. Sampai mana tadi ya? Jadi ya Kalimantan. mungkin dari ketinggian ya, dari start ketinggiannya itu dimulai dari di bawah 1000 pastinya. Rata-rata di gunung-gunung di Kalimantan ya mulainya dari ya di bawah 1000, bahkan tadi 100 aja, tadi 100-an tadi di Gunung Hauk ini. Otomatis panas. Iya, panas. Walaupun mendung tetap pengap kan modelnya ya, pengap panas. Kemudian yang kedua nyamuk. Belum Nyamuknya lagi kalau di luar beberapa biasa. gunung yang lain ada pacet atau lintah. Kebetulan kalau di Gunung Hauk ini kan ada ya, tidak ada pacet. Ya seperti itu. Kemudian kalau dari ketinggian pun selain suhu ya adalah vegetasinya. Nah, vegetasi di gunung-gunung atau di dataran-dataran rendah itu hutannya pun juga beda dengan gunung-gunung yang ada di Jawa. Kalau gunung-gunung di Jawa itu kita mulai step trekking dari base camp aja itu sudah minimal kebun, kalaupun tidak kebun warga ya langsung hutan, dan hutannya sudah hutan-hutan yang berlumut. Nah, kalau di sini enggak, ya memang mulai dari hutan-hutan belantara di bawah. Mungkin itu sih secara ini. Kemudian kalau itu tadi vegetasi ya, kemudian tanah sudah pasti. Tanahnya beda. Perbedaan tanah yang ada di dataran ini bukan soal gunung di Jawa atau di Kalimantan sih, tapi ini memang dari ketinggian memang kondisi tanah di ketinggian tertentu itu memang berbeda. Sama nanti kita juga akan temui nanti di Hauk di ketinggian 1000 ke atas itu sudah mulai banyak batu-batu, jadi tidak tanah licin seperti itu ya, sudah mulai banyak. Walaupun gunung di Jawa juga yang di atas 1000 pun juga ada yang tanah, cuma berbeda sih kalau saya. Dan yang paling terasa memang suhu tadi, kembali ke yang pertama, suhu. Jadi kalau kita trekking dari gunung-gunung di Jawa itu suhunya sudah dingin. Walaupun terik panas, menyengat sih di kulit, tapi hawanya dingin, keringat tidak terlalu bercucuran. Tapi sensasi sih kalau menurut saya hutan-hutan atau gunung-gunung di Kalimantan. Kalaupun nantinya saya sudah pindah ke Jawa, kalau khususnya di Kalimantan Selatan ya, ada puncak tertingginya di Halau-Halau, mungkin saya akan bela-belain dari Jawa terbang untuk ke Kalimantan, karena kebetulan ini belum ada kabarnya ya, patut dicoba. belum ada kabarnya kapan dibuka. Masih Kurang ditutup lebih ya. seperti itu. Sama-sama punya keunikan. Jadi teman-teman yang di Kalimantan ya harus nyoba gunung-gunungnya di Jawa. Teman-teman yang di Jawa kalau ada rezeki juga silakan dicoba gunung-gunung yang ada di Kalimantan. Walaupun tidak tinggi tapi punya sensasi yang luar biasa. Tapi mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Mungkin perbedaannya juga dari akses ke base camp. Nah, Kalau di Kalimantan rata-rata akses ke base camp ya agak susah. Jarang kita menemui jalan ke base camp yang sudah diaspal. Pasti kita nemui antara yang udah disemen lah atau batu-batuan. Jadi ya, dan ya banyak juga yang jalannya kecil dan nggak bisa bawa mobil, dan kebetulan Hauk ini bisa dibawa mobil sampai ke base camp. Dan mungkin satu pertanyaan lagi ya. ini mungkin ya agak sedikit ini ya pertanyaannya, ini sih lebih capek mana gunung di Jawa atau di Kalimantan?
Itu pertanyaannya. Selalu. Sebenarnya relatif kalau saya bilang ya. Karena ketika kita mencapai di ketinggian tertentu, oksigen semakin tipis, akhirnya membuat kita juga capek juga. Sesak napas kan, susah bernapas. Iya. Walaupun nggak terlalu sih, kecuali kalau sudah di atas 4.000 gitu kan. Tapi kalau gunung-gunung di Jawa kan di atas 2.000, 3.000 lumayan gitu. Jadi kalau dibilang capek, tadi yang saya sampaikan, jadi gunung di Jawa mungkin tidak terlalu berkeringat kita. Cuma kalau namanya kaki, agak gemeter-gemeter dan lain sebagainya itu hampir sama saja. Kalau di sini lebih keluar, terlihat gitu ya, keringat ini, baju ini sudah full basah semua, kayak gitu. Bukan hanya karena hujan. Sama aja bang, jadi sama-sama capek di Jawa dan di Kalimantan. Mungkin gunung-gunung di Sumatera atau di tempat-tempat yang lain gitu, pastinya sama juga. Oke, mungkin cukup. Kita bakalan lanjut ke tanjakan yang panjang ini. Bertemu lagi di puncak. Anjir. Gimana puncak dah? Belum. 5 menit. Ya, seperti biasa. Kata pendaki 5 menit lagi puncak. Benar mas? Ya. Oke, puncaknya mulai kelihatan. Mulai kelihatan. Kita nanjak sedikit lagi. Hah? Luffy. Sampai itu coy, udah kelihatan puncaknya. Bos, mantap. Ya, puncak kita. Kok terang, gak gelap lagi. Wah, 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 wah. Tapi ini belum puncaknya loh. Belum lagi puncaknya nanti. Bagusnya lagi mana kan? Siapa tahu sampai puncak putih semua. Kalau enggak drone-nya puncakin duluan. Iya. Ayo kelihatan dulu bisa lah. Puncak ya. Kami terpukau dengan keindahan tempat tersebut, sampai-sampai kami lupa bahwa ini belum puncak. Setelah tersadar akan buayan keindahan tersebut, kami lanjut jalan. Di sini Gunung Hauk benar-benar menguji kami. Secara jalur dengan kontur bebatuan besar, ditambah tidak adanya bonus sangat memperlambat langkah kami. Hingga pada akhirnya matahari pun tenggelam. Ya, kembali kita ke Malaman. Sudah berusaha Start pagi loh. Hah? Sampai ya bang? Waduh. Akhirnya 10 jam 11 jam 10 setengah jam.
Kita sini atau? Masuk. Setelah tenda berdiri, kami langsung makan dan tidur. Menu malam ini ada rebusan sawi, kornet goreng, sama tempe goreng, sama saus sambal. Ya, kami kesiangan, tapi tidak ada rasa penyesalan juga sih, gak dapat sunrise. Karena kata mereka yang bangun pagi tadi gak ada sunrise, gara-gara kabut. Ya, gak apa-apalah, lain kali mungkin. Oke teman-teman, pagi ini kita akan makan sandwich sandwich sarden. Pernah gak lu makan? Bisa ya bapak masak ya? Ngetos rotinya dulu. Ngetos. Pak. Oke pak. Halo teman-teman, kembali lagi kita di puncak Gunung Hauk. Berapa ketinggiannya? 1325. 1325 mdpl. Ya. Jadi kami sampai di puncak sekitar jam 19:30. Nah, setengah 8. Start kemarin dari jam 9. Artinya kalau di total 11 jam. Jadi rekor baru pendakian terlama di Gunung Hauk. Mungkin ada juga yang lebih lama lagi lah. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa nggak ada video saat kami sampai puncak atau saat kami dirikan tenda masa-masa malam. Karena badan yang benar-benar sudah capek dan ya nggak bisa syuting lagi lah, ini itu segala macam. Dan juga gak kelihatan juga kalau malam, gelap dia. Jadi malam tadi kami sampai puncak langsung diri tenda, langsung masak makan, langsung tidur. Dan setelah paginya benar-benar di dalam lautan awan, di dalam awannya, jadi berkabut. Sunrise juga gak dapat, sunset gak dapat. Ya mungkin Gunung Hauk mencoba untuk menyuruh kami untuk kembali lagi mungkin. Jadi pagi ini makan pagi dulu, setelah itu mungkin mulai packing. Ya sekalian nunggu lah, kali aja nih kabut mulai hilang. Tuh biasanya hilang lah. Nggak tahu. Hilang tapi nggak tahu kapan. Gantung. Bisa besok. Wah, besok mah nambah lagi. Jadi ya santai-santai dulu lah, ngerok dulu kan. Sebungkus 2 bungkus kalau ada. Ya, makan aja. Makan. Daging.
kita mulai packing. Bentar lagi turun. Kayaknya nggak bakalan nemu hari yang cerah sih. Meskipun kali ini berkabut, tapi nggak apa-apa. Masih ada kesempatan lain. Terima kasih, Hawk. Banyak yang ibarat di kulkas pas ya Pak, sayurnya di bawah, tengahnya ada es batu. Kulkas. Ya, alhamdulillah kami telah menyelesaikan pendakian di Gunung Hauk. Walaupun tidak mendapatkan view yang lumayan bagus, cuman kita banyak dapat pelajaran, terkhusus beberapa pengalaman dari Bang Oibos yang sangat baik sekali untuk membaginya dengan kita. Dan ya, sampai bertemu lagi di ekspedisi Tanjakan Borneo episode selanjutnya. Tanjakan Borneo, boleh.